Baiklah teman-teman, selamat datang di Kamu Kita. Maaf opening biasa saja. Ini dia Rumah Tangga bersama Patra Gumala dan juga Fatma. Ya. Irena Fatma. Iya, Irena Fatma ini adalah istri dari komika feminis ya. Gitu. Yang kadang-kadang orang melihat Patra ini satu sisi saja. Betul. Tapi ternyata rumah tangganya sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun dan istrinya baik-baik saja. Baik-baik saja. Benar. Maksudnya tidak ada hal yang jadi ya harusnya kalau misalnya itu jadi masalah. Iya. Kamu kok nggak ngedukung support aku sih? Gitu. Iya. Cerai gitu. Iya dong, benar. Ini masih bersama gitu. 10 tahun harus lengkap, Us. 10 tahun dan bahagia. Wih. Karena 10 tahun bertahan doang banyak. Aduh. 10 tahun tapi kenapa nggak lu cerain? Nggak enak, gue udah 10 tahun. Iya. Yang gitu-gitu kan juga ya. Banyak, ada dong. Mayoritas. Iya. Betul. Ya, jadi sebenarnya gue ngundang Patra ke sini bukan mau ngebahas itu dulu. Jadi kayak jadi Patra ini kan siaran di radio sudah 16 tahun. Benar. Ya kan? Tahun ke-16 nih. Betul. Dan gua pun pernah jadi penyiar radio. On off lah. Di Bandung ya? Di Bandung, iya. Jakarta, Jakarta. Jakarta juga gitu. Terus kayak gua tuh tahu banget ketika pekerjaan kita tidak umum gitu. Kan kalau yang namanya anak perempuan, punya anak perempuan pasti pengennya dinikahinnya kan sama PNS. Sebuah profesi yang sudah terjamin. ada tunjangannya. Benar. Kalau apa namanya? Emang kamu mau ngasih makan anak saya apa? Benar. SMS dari pendengar gitu. Kue-kue kiriman mereka request gitu. lagu. Iya. Anak saya nggak kenyang makan request lagu. Iya kan? Paham. Karena gue juga pernah berada di posisi saat waktu di Bandung punya pacar terus ketemu orang tuanya, kerjaan kamu apa? Ya gue kan ngerasanya kayak penyiar radio kayaknya bisa hidup deh. Benar. Ya gue bilang penyiar radio, sementara doang kan. Nggak tahu sih, tapi kayaknya suka di sini gitu. Jadi kayak ngadepin calon mertua tuh ketika pekerjaan jadi penyiar radio agak lumayan riskan gitu. Lumayan banget lah. Sebenarnya bukan profesi penyiar sih, mungkin profesi entertainment juga sih sebenarnya kan. Jadi kalau orang tua yang mungkin konservatif sih agak susah jebolinnya mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dari tapi kalau gue jadi orang tuanya bini lu ya, kayak Iya. Kamu jadi penyiar radio. Bener sih. Kayaknya kamu dulu teleponan ya awalnya ya gitu kayak. Gak ketemu langsung kan? Enggak dong. Kan Patra begini, ya kan? Patra begini. Benar. Benar kan maksudnya? Justru karena gue begini gue jadi penyiar radio. Iya. Tapi emang banyak yang ketipu. mikir kayak yang ketipu. Jadi kayak, iya kan? Gue pernah interview Tantri Kotak aja nih ketawa-ketawa, Mas Patra. Aku pikir Patra tuh Korea gitu loh. Dia Tantri Kotak ngomong gitu. karena denger lo siaran di radio. Iya, terus gue interview, terus dia ketawa-ketawa kan sama Cua kan, kayak kenapa Mbak Tantri? Enggak, aku tuh sering dengerin Gen. Aku pikir Patra tuh putih-putih Korea gitu, dia bilang gitu. Taunya Korea, tahu ya. Ya hitam-hitam Korea juga. Maksudnya kan di Korea juga ada yang hitam-hitam juga. Ada kan? Maksudnya kalau kita nonton film-film Korea drakor yang tentang masyarakat desanya yang jadi nelayan. Iya, benar. Ada. Ada yang kayak Patra juga ada gitu. Gak semua orang putih dong di Korea. Betul. Ya kan? Mbak Tantri yang salah ekspektasinya. Tapi ibu ini kenapa tiba-tiba jadi ini ya, maksudnya prosesnya nih gitu ketemu Patra itu apakah dari pendengar dulu, apakah? Enggak. Dia teman kuliah gua, Us. Iya. Teman kuliah. Gua untungnya teman kuliah. Berarti udah pernah melihat dulu sebelumnya. Iya. Gue terangin dulu. Oke. Jadi gue teman kuliah sama-sama di UI kan. Tapi dia tipe yang waktu di kampus yang banyak yang naksir. Ya udah pastilah yang kayak udah pastilah. Iya kan? Kalau gue kan yang tongkrongan yang jadi badut kan. Betul. Ya kan? Kalau cewek deket yang kayak aku seneng deh temenan sama kamu, iya dang. Tipikal cowok-cowok hiu mako. Hiu apa tuh? Jadi kalau dapat serpihan daging dia makanin itu aja. Iya, gitu. bener, Kita tidak pernah mendapatkan daging utamanya. Bener. Iya. Sama teman-teman yang tipikal orang gue yang diajak
nemenin orang pacaran, ngerti Iya, nggak? karena Biar untuk ngebuka obrolan. ngebuka obrolan. Nah, itu tuh. Kamu fungsinya. relate. ya? Lu nggak lihat gue sama Patra? Lu orang juga bisa lihat. Iyalah. Cewek kita kayak gimana, lakinya Iya. gimana gitu. Fungsi kita kayak gitu. Ya udah jadi teman kuliah berarti dari 2003 gue kenal sama Rena. Heeh. Pacarannya? Naksirnya dulu dong. Oke, Naksirnya Naksirnya dulu. dulu. Naksirnya dulu. Naksirnya tuh di kuliah. Pasti bukan kayak lu orang pertama yang suka sama dia dan lu dapetin dia dong. Bukan lah, Iya kan? bukan Ceritain lah. dong. Pasti dong. Dulu dia pacarnya teman gua. Lalu Memang harus yang begini-begini nih, tipikal begini, harus disakitin yang ganteng dulu. Baru Iya. bisa lihat yang kayak kita, Pak. Emang begitu. iya nasib emang gitu, kita. emang Iya. gitu, emang gitu guys. Emang gitu. Emang gitu. Jadi temen gua pas mau putus sama dia cerita ke gua. Hah? Terus justru pas momen putusnya ada gua, ngerti gak sih? Nemenin. Gimana? Oh waktu itu jadi kondisinya adalah pokoknya gua mau ngejenguk temen gua di Lahiran. Buluk Superglad saat itu kan gue jadi produser. Buluk Superglad akhiran lah anaknya di Rumah Sakit Puri Cinere. Momen-momen di situ tuh gue inget banget. Abis itu rumah dia di Cinere. Pas lu lihat bayi yang baru lahir itu kayak lucu gak sih? Kayak mau bikin gak? Nggak sampai ke situ, nggak sampai ke situ, nggak sampai ke situ. Nggak. Nggak sampai ke situ. Oh nggak sefrontal itu? Nggak sefrontal itu. Oh, iya. Tapi waktu itu gue belum naksir ya. Jadi Iya. waktu itu gue belum naksir karena dia masih pacaran sama teman gue saat itu. Ditutup lah ya hatinya. Iya, udah Iya. emang ya Ya, belum temen. masih temen aja. Iya. Dan belum deket-deket banget ya, belum deket-deket banget juga, belum. Mulai deket. Emang tujuan gua waktu itu sebenarnya nebeng sekaligus curhat. Iya. Siapa tahu saya bisa mendapatkan kisi-kisi tentang sahabatnya Iya. dari sahabatnya. Karena dia udah gitu kan. Iya. kondisi genting mau putus. Jadi Gitu. kita lagi sedih begitu. Terus Iya. pas banget kayak, rumah lu kan Cinere, gue mau ke Rumah Sakit Puri Cinere nih, mau ngejenguk teman gue belum naksir saat itu. Iya. Tapi pas di mobil kayak, wah curhat terus, Betul, curhat. betul. Jadi selesai jenguk, tiba-tiba si teman gue nelpon dia. Aku mau ketemuan nih di Citos. Jadi gue nganterin dia ke Citos untuk ketemu sama temen gue dan putus di situ. Jadi gue nganterin dia untuk putus saat itu. Momen-momen di situ. Nah, udah singkat cerita setelah putus galau-galau, ada satu momen yang merubah itu semua. Akhirnya kayak takdir gitu loh. Jadi pada suatu hari berapa minggu setelah itu, ini gue yang cerita aja ya, gue cerita Ya aja. udah deh. Jadi dia bawa mobil. Rumahnya kan di Cinere tuh. Lu tau kan kalau lewat belakang Jagakarsa nembus ke Cinere, tau kan? Iya. Waktu itu lagi hujan, yang Jakarta banjir banget tahun 2007 kalau nggak salah. Pokoknya lagi Jakarta banjir banget. Entah kenapa, Jangan bilang lu pas lagi hujan gitu kayak Udin Petot nih gitu. enggak sampai gitu. Ujungnya selalu ke situ ya. Nggak sampai gitu. Ya soalnya gue langsung kayak kalau gue udah lama ada rasa sama orang gitu, iya. Enggak. Karena kesempatannya kecil, sempit, jadi kayak udahlah sekalianin aja kalau gue enggak. gitu. Dulu gitu ya Kak ya. Iya, dulu gitu. iya. Enggak. Jadi pokoknya lagi hujan gede banget ya pokoknya. Terus tiba-tiba mobilnya dia tuh ada tiang listrik jatuh, das gitu. Terus pas mundur tiang listrik belakang jatuh, das gitu. Satu-satunya mobil yang nggak bisa keluar mobilnya dia doang. Drama banget. drama Jadi ya. momen Maaf itu banget. kayak mungkin ini takdir kali ya kayak Iya. anjing kayak dan nggak tahu kenapa orang yang pertama dia telepon tuh gua saat itu. Oke. Pat, tolongin gue dong, gue lagi kejebak tiang listrik nih. Tiang listrik gimana? Iya nih, pokoknya kondisinya waktu itu kan masih belum WhatsApp call lah ya, Iya, masih iya. telepon. Sebagai laki-laki gentle kan kayak oke, akan Iya. kutemani kalau Ya, gitu. kan temen kan. Karena teman, Iya. karena kan tiang listrik, lu bayangin ada cewek sendirian Iya. udah jam 10 apa 11 malam gitu. Terus mobil nggak bisa keluar, jadi harus nungguin tim apa Atau sih? lu sengaja ngejatuhin tiang listrik gitu. Gila, Wow. gila. Biar bisa Powerful. nelpon. Kalau di film Korea sih gitu ya Kak. Iya, biar lu bisa nelpon Patra kan. Enggak Biasanya dong. pengusaha, anak pengusaha gitu kan. Niat banget tuh. Kayak nggak gitu. Enggak lah. Oh enggak gitu ya? Oh tidak, oke. Ada Iya. cuman 2 tiang listrik yang jatuh ya? Dua, iya. Bener-bener tiang Iya, listrik, itu jadi aneh mobilnya sih. dia pas Emang mau cuma mobil lu doang Iya, yang Iya, karena yang kepalang, lain tuh bener-bener motor. kepalang. Kalau motor kan bisa ngeloncatin Ya, kan. gitu-gitu. Nah, kalau kita kan agak sulit tuh. Jadi mesti Betul. nunggu tim PLN-nya untuk datang. udah sama hujan, tiang listrik tiang lagi listrik. roboh. Jadi gue datang tuh robos dari Tebet ngelewatin banjir. Ya udahlah, gue temenin
Emang bener ternyata lagi sendirian di tengah-tengah. Itu kan jalanan masih gelap lah, pokoknya jaga garsa yang belakang-belakang. Nyampe tuh jam 11 sampai akhirnya PLN baru buka tiang tuh jam 3-an lah ya. Nah sepanjang itu tuh gue mulai nemenin dia ngobrol, jadi mulai Di ngobrol. mobil? Enggak, di warkop, waktu itu ada warkop gitu. Oh, Kan jadi mobil ditinggal? Mobil kan ditinggal, nggak bisa Oke. kemana-mana. Jadi mobil... Enggak, gue kira kayak, ya gue temenin di dalamnya gitu. Enggak dong, enggak kayak gitu. Kayak Udin balik. Udin balik. Iya. Enggak dong. Ternyata dalam storyline lu tuh bisa bercabang ya maksudnya. Kalau dilakukan sama laki-laki lain. Iya, sebenarnya bisa juga ya. Mungkin di universe yang lain gitu. Karena kamu temenan sama Us dari dulu kamu Iya. lebih sukses kayaknya. Dapet cewek. Iya juga ya. Kenapa sialan. diajak ke warkop itu kan Iya kita orang lain lagi. Enggak lah, ya, kan warga rame, Us. Kalau Iya, warga iya, rame iya. gitu. Cuman emang mobilnya nggak bisa lewat. Akhirnya di situ ada warkop. Ya udah nunggu aja di situ dari jam 11 sampai jam 3 pas setengah 4 gitu. Gue temenin. Ya udah ngobrol terus pas di ngobrol itu tuh momen itu kayak wah. Dan kopi yang lu minum kopi greng kan, kopi Pasti kopi susu apa kopi hitam nih? kopi kejantanan tubruk. itu. Kejantanan. Ada kopi greng. Purwaceng. Tuh dia tahu. Tahu lah gua. Purwaceng. Habis itu jam 3 tuh, apa jam 3 Udah pokoknya ngobrolnya intens jadi kayak wah nih seru juga ya cewek, udah gitu. Nah sejak itu jadi mulai deket. Tapi pas deket-deket pas gua tembak kagak mau dia. Lu kenapa enggak? Fisik kan? Iyalah, cewek kan kalau umur 20-an Iyalah. masih belagu-belagunya. Bener. Belasan malah Masih bisa merasa kayak ada kali yang kayak Patra tapi mukanya gantengan gitu. Iya, Ya, pasti iya. selalu gitu. Saya juga sama. benar. Dan dulu Lalu belum dijawab karena apa? enggak dan karir siaran belum dimulai, masih jadi produser gue gitu. Oh, Produser siaran. Jadi iya. belum jadi penyiar gitu lah, belum ada karir, belum kelihatan. Lu nolak kenapa? Enggak sih, karena memang sebenarnya pada saat itu kan alasan kita nelpon sebenarnya ada alasan-alasan tersembunyi gitu ya Iya. Kak ya. Kebetulan kita baru diputus kan, masih kesel nih. Gimana kalau kita telepon sahabatnya aja biar yang itu kesel ya kan. Cewek. Jadi Padahal gue lagi di warnet nonton bokep, gue lagi di warnet lagi nonton bokep, tiba-tiba telepon. Oke, gue matiin billing warnet. terus gila. berangkat. Ternyata ini kalah sama ini. Iya. Gila, lu Pat. Enggak. Tapi lu tahu kalau dia habis nonton bokep? sebelum Tahu dia ketemu lu? cerita akhirnya. Cerita, karena kan masih gue teman. tuh abis nonton bokep. Parah ya, lu, gue gila, lagi nonton jauh-jauh. bokep juga lu Tapi dia nggak telepon. peduli karena dia cuma mempergunakan lu Bener. balas dendam. Pada Emang. saat itu, Oke. pada saat itu ya kan. Udah sekarang kan sebenarnya lu masih pengen ngebuktiin ke dia sampai sekarang kan Enggak sebenarnya. perlu, enggak perlu, udah lupa. Enggak, 10 tahun. Udah 10 tahun kan lama Udah banget. lama banget itu. Oke, jadi lu akhirnya nolak dia gara-gara Akhirnya waktu itu ya ada benernya juga sih karena kayak Ya gue jelek ya banget bisa. dulu parah sampai sekarang, Pat. Iya sih emang, cuman paling nggak kan sekarang ada prestis lah. Iya, Ada. kalau itu benar. Ya, Iya, ngomong dulu aja kalau dulu kan cuman Iya. mas-mas bulet doang, kayak gemblong, mas gemblong doang. Kalau dari dulu emang begini lagi kan Iya, ya. dulu lebih parah, Dulu Us. lebih parah sih, Lebih moker, Ini agak gitu. udah mendingan, sumpah. Udah mendingan, karena udah gimana? lu urus. Iya, Iya. agak diurus saya begini. ya kan? Sama saya juga agak lumayan iya, udah iya, agak iya, diurus ya. Akhirnya udah lu tolak karena lu ngerasa kayak masih ada kesempatan sama yang lain gitu. Enggak juga maksudnya. sih, emang belum senaksir itu juga. Oke. Waktu itu kan kayak ya abis ya lo bayangin masa gue abis pacaran sama temennya terus pacaran sama temennya kan nggak mungkin kan. Karena lu juga tahu obrolan cowok ketika abis sama sini bener, sama males sini kan pasti kan ada hubungan. dibahas-bahas gitu. Iya. Ah dia mah gampang lah abis dari lu juga bisa ke gue Benar, gitu kan. benar. Iya. Terus udah itu kan 2007, 2008 apa lupa. Akhirnya udah terpisahlah kami gitu kan setelah lulus gitu. Terus dia kerja di Prambors kan, dia di radio juga akhirnya, gue di Gen. Long short story akhirnya 2009 nih, kamu masuk Gen tahun berapa sih? 2010 kan. Oke, gue masuk Gen dulu kan. Gak lama gue masuk Gen, tiba-tiba dia masuk Gen juga jadi sekantor, ngerti gak? Oh. Tapi gue punya pacar saat itu. Gue udah punya pacar. Sombong, dia punya pacar. Jadi gue belagu kayak, Belagu. jomblo, gue udah punya pacar. Tapi nggak secakap dia dong. Ya. Enak sekali ya nyekak gini tuh enak banget. Ini viewersnya berapa juta ya, takut deh. Iyalah cakepan istri gue. Iya. Awas aja lo. Ya pokoknya itu akhirnya gue punya pacar saat itu. Awas aja lo bilang. Tapi gue saat itu salahnya gini karena dia udah pernah jadi temen gue dan deket banget. Betul. Jadi saat itu gue ngerasa kayak gue seruan sama dia daripada sama pacar gue, ngerti gak sih? Jadi ada satu momen kayak misalnya tahun baru. Iya, tahun baru gue sama pacar gue saat itu. Hah? Terus kayak, ini garing banget ya tahun baru gitu. Iya. Terus udah Tidak seekspektasi
yang seharusnya kalau lu sama Irena Fatma nih Iya. akan menjadi lebih talkative. Seru, bener, dan seru. Iya. Akhirnya gue selesai tahun baru, countdown, gue anterin pacar gue pulang saat itu, terus gue telepon dia. Di mana lo gitu? Gue lagi di sini. Gue kesana ya gitu. Jadi kayak wah lebih seru sama dia gitu. Jadi Parah sebenarnya banget di reveal di sini semuanya. enggak, tapi jadi sebenarnya kondisinya tuh pas lu sama pacar lu tuh sama kayak pas dia sama pacarnya dia gitu. Bener. Oh iya, memang karma akhirnya terulang ya. Dibalas ya, Dibalas. jadi Cuma, gaung. tapi Kalau lu berhak, kalau dia enggak gitu masalahnya Enggak, tapi gitu. tapi tendensi gue untuk nelpon dia di tahun baru itu bukan untuk selingkuh atau apa, karena gue kayak tahun baru gue garing nih gitu. Iya, ya, soalnya nggak ngapa-ngapain. Sekarang ya udah nggak Cuman sih kayak basi aja jalan-jalan saat Lu itu. kenapa nggak nelpon gue kalau lu Kan belum baru kenal. gua garing Ah, nih kenal gitu kan. dong. Belum kenal. Ada kali ini nih jokes-jokes tipis nih gitu kan. Ya. Telepon gue pasti ada satu mah. Jauh, lu masih di Bandung gitu. Oh iya bener, Lu masih di saya masih Bandung. ospek di Ardan saat Iya, itu. susah. Bener. Pokoknya udah karena gue jadi teman kantor, jadi kayak sering interaksi lagi kan. Ah. Terus akhirnya sampai 2000 berapa ya? Jadi pas nikah lu sekantor berarti? Enggak, pas nikah, ya sekantor Iya, ya, masih sekantor. sekantor. Terus ada yang ngalah dong berarti itu? Iya cabut. Akhirnya setahun Cabut. kemudian akhirnya gue cabut karena nggak boleh sekantor nggak boleh? kan. Emang Nggak boleh. Biasanya kalau di kantor tuh regulasinya kalau misalnya mau nikah berarti salah satu harus cabut. Tapi ya gaji nggak ditumpuk ke satu orang gitu. Iya, enggak. Iya bener, kalau Enggak, cabut enggak. cabut aja. Cabut aja gitu, bukan jadi kayak, oh gaji kamu segini, pasangan kamu Patra kan? Diakumulasi ya. Aku taruh ke Patra ya gitu. Enggak, Enggak, nggak bisa, gitu. nggak Jadi bisa. kayak gimana caranya lu survive dengan gaji lu segitu sama 2 orang gitu. Iya, gitu. iya, sialan. Jadi mending gaji yang paling gede yang bertahan gitu. Iya benar. Bener Iya, kan? iya. Bagus juga lu. Itu pemikiran gue Pemikiran juga saat itu. akhirnya kayak Iya. gaji siapa? Ya tentu gaji dia dong. Iya, iya. Benar. Saat itu berarti lu selain jadi staff di Gan FM sama sekalian penyiar juga berarti. Enggak, Jadi dia produser, gue penyiar. Dia produser doang. Produser ya bener kan? Produser. Ya udah, pokoknya 2010 itu gue putus. Pas hari gue putus tuh pas banget, anjing gue habis putus nih. Pas diputus ada dia gitu. Oh. Terus kayak mau ke konser apa sih waktu itu? Pokoknya ada konser gitu. Lupa lagi. Pokoknya dia maaf ngajak banget. kayak, Fat, lu mau ikut konser ini nggak? Boleh gitu, orang baru putus. Ngerti iya, nggak? iya. Pokoknya dari gue putus Iya, sama iya, pacar iya, gue, iya, terus iya. akhirnya jadi pacaran sama dia tuh cuman beda sebulan kayaknya abis itu. gue kira lu bakal bikin tiang listrik roboh lagi dua, terus kayak lu nelfon dia Karena saat lagi itu gitu. karir penyiar udah lumayan ada. Jadi Oh, iya, iya. effort itu udah nggak segitu butuhnya. Dan Jadi konser lah ya konser. gitu. Begitu Iya, iya, umur iya. udah 24, 25, ekspektasi sama cowok udah mulai agak turun. Sekarang yang mau aja lah sama gua gitu. Iya gitu. Iya kan? Daripada yang kayak ini, yang kayak gini brengsek-brengsek. Udah Iya. ngelewatin banyak cowok brengsek kayak udah sekarang mah yang baik aja lah. Iya gitu. bener. Gue pengen nanya sama lu nih. Lu waktu zaman dulu PDKT, maksudnya lagi dekat sama Patra nih kan lu kan produser, dia penyiar kan. Yang kedua nih ya, PDKT Nah, kedua ya. PDKT kedua ya. Bacotnya Patra saat melayani pendengar, yang lu kayaknya, ya ampun Patra so sweet gitu. Tapi kan, enggak maksudnya kan, Enggak, gua enggak ada. Gua enggak kayak gitu. Dia soalnya bukan Gua kan penyiar- tipikal penyiar penyiar malam sosmed, gua. ya, maksud gua kayak ada beberapa kata-kata Patra yang boleh juga nih Patra nih kata-katanya buat pendengar tuh begini gitu. Ada yang nyangkut di lu nggak? Enggak sih, Nggak ada. soalnya mungkin karena gue orang dalam ya, jadi kan Ya. tahu busuk-busuknya penyiar semua udah tahu ya, Ya. teknik-teknik siaran. Cuman Ya. lebih kayak, karirnya memang udah agak lumayan nih kayaknya. Udah gitu kan game saat itu Boleh lagi nih. di top-topnya radio Batu Iya, iya, saat sempet, itu. iya. Lagi semua lagi 4 juta pendengar lagi itu. Jadi kayak ya itulah hilaf mungkin saat itu. MC pun Jalan. dia Yo, terus gitu ya kan. Ya, dan pasti. dulu kan 2010 tuh. Ya. Ombak stand up comedian belum masuk tuh. Belum. Jadi Dan penyiar tuh jauh masih banget. star lah saat itu. Jadi kayak Iya, iya kan iya. 2010 tuh belum masuk tuh. Kalau sekarang kan pilihan kayak komik aja deh gitu kan. Ya kan jadi karir belum terancam. Tapi gitu. kalau gue ngerasanya gue tidak ngambil lapak penyiar. Oh iya, enggak, emang enggak. Kalau gue kan dulu kan kayak banyak yang kayak jadi sinis ke anak-anak komika kan, gitu beberapa penyiar kan. Iya, Ketika komika masuk ke ranah radio. gitu. Tapi kalau yang orang-orang sudah tahu kalau gue pernah siaran di Bandung segala macam, jadinya mereka bentengnya agak lumayan kendor ke gue karena gue pernah jadi penyiar di penyiar Bandung. juga. Oh, udah Iya. basicnya penyiar. Tapi kalau yang lain-lain itu tidak boleh gitu. Ntar kalian juga ngambil nge-MC aku gitu. Nanti aku kalau ada brand tap in segala macam off air-nya bukan aku yang MC, Iya, dia yang stand up gitu. Benar, Jadi, benar. sempet lah ngalamin kayak gitu. Jadi nggak ada nih berarti kata-kata Nggak ada. Patra yang Tapi emang dari dulu sebenarnya emang paling nyambung tuh ngobrol sama dia. Oh. Jadi gua awalnya tuh udah temenan banget. Emang Temenannya udah. tuh udah yang
goblok-goblokan lah gitu. Iya. Yang lu ganti BH dia ada di ruangan itu Enggak Nggak sampai juga gitu sih, dong, nggak gitu Bos. sih. Enggak sampai itu dong. Pernah paling pipis kali ya? Iya, nemenin pipis yang gitu-gitu. Enggak tuh. Iya kan. Penting gitu. banget. Kayak temenin kenceng gue banget pipis ketawa. dong. Seneng Iya. banget. Seneng banget. Enggak percaya Bu deh. Kalau buat laki-laki itu ketika ada satu perempuan yang maksudnya kita nganggapnya temen nih gitu. Tapi kayak kita diminta ditemenin untuk beberapa hal yang kayaknya harusnya cewek yang nemenin nih, tapi Iya. dia mintanya kita Iya, gitu bener. dan dia tahu kalau kita ini straight gitu, kita tuh normal gitu. Iya, Tapi iya, dia iya. kayak pede aja, temenin gue pipis dong gitu. Iya, Kayak, iya. hah? Gimana? Udah trust banget kan berarti? Gue nih gitu. Terus yang ya kayak kita nunggu gitu kayak di depan Ngapain nih, WC ya? ngapain ya kan Iya. kayak ngapain terus kayak Yuk, udah yuk. Ya, Udah udah yuk. lagi. udah oh iya gitu. Kikuk tuh nggak tahu mau ngobrolin apa bingung. Udah nih, gitu. Iya. Iya. Iya, ngerti. Terus akhirnya jadi memutuskan untuk meminang dia lah gitu. Oh, nikah. Nikah gitu. Karena kayaknya nih pertama kalau gua sindrom udah malas pacaran kalau gua. Ya. Karena gua habis putus dari relationship yang lumayan serius sebenarnya kan. Yang udah ada ancang-ancang mau serius lah itu. Iya, Nah. sebenarnya terus gua kayak gua capek nih Ngelewatin, momen-momen capek iya, kayak iya, kenalan ngerti. lagi, kenal temen-temen geng ceweknya lagi, gua tuh Iya. males. Terus kayak harus kenal orang tua keluarganya, Iya, males lah udah. stamina-nya nggak Iya, di situ umur lah. gua gitu udah 26-an lah gitu. Kayak udah 26 kayak udah capek nih gue gitu. Terus ya udah gue bilang, Karena gemuk juga kan, jadi kayak dulu belum segemuk Lebih itu, gampang Bos. Dulu capek, belum segemuk kan? itu. Oh. Iya, lebih gampang capek. iya ya kan. Iya sih, mungkin. Maksudnya kan kalau Bener, kita bener, lihat bener, anatomi bener, tubuh bener. manusia nih, Betul, Iya betul. sih. Gimana? kalau semakin Gak banyak ada lem- urusannya loh, ini masalah Nanti hati. kamu Coba dibully tolong. lo sama komunitas. Iya bener. Oh iya lagi. Enggak, tapi fakta. Tapi fakta kan. Tapi fakta, Gemuk itu membuat lebih capek itu. Aku masalah kan gemuk kesehatan. kan. Masalah Padahal kesehatan. kakak Kartika ngebelain kamu loh. Enggak, gue suka yang gue belain komedi di sini. Oh iya oke. Nggak, tapi emang faktanya juga kan kalau badan lebih gemuk kan agak Iya bener. ya, lebih sesak, Iya, lebih gampang bener, sesak bener, gitu. Bener. Kenapa jadi serius ya? Gitu. Bisa tolong dong itu dijelasin gimana lu bisa married. bisa married gitu maksudnya dengan Yep, kalau gue sih poinnya gue udah capek pacaran. saat akhirnya itu. lu langsung nyamperin ke rumahnya berarti. Enggak, belum. Gue ngobrol aja di mobil, Warkop. di mobil Oh. lagi jalan kayak kita nikah aja kali ya gitu. Oh yaudah deh. Tapi dia juga jelasin kayak abis nikah gue masih pengen ini. Oh ya udah nggak masalah kalau gue. Gitu. Cuman waktu itu ketahan karena kakak gue belum nikah. Tahun itu mau nikah. Oh. Jadi kita kayak yaudah deh sabar kakak gue Jadi nikah jangan dulu. ngelangkahin kakak lah ya. Iya, enggak, dan dia barengan juga. Jadi kayak 2011 ya kakak gue tuh udah mau nikah. Ah. Jadi kita tahun depannya aja deh gitu. Oh. Gue akhirnya cuma beda 10 bulan sama kakak gue. Bokap lu tekor tuh. Enggak, justru pas lagi gua kayak kamu menikah, ya terserah kamu aja lah gitu. Jadi udah nggak terlalu mikirin. Jadi nikahan diurusin keluarga dia semua. Udah terima. Kamu nggak ceritain kenapa? Kenapa? Soal kakak dia agak lebih ganteng. Jadi kalau pas dapet cewek kayak yaudah diurusin gitu kan. Iya. Maksudnya kayak nggak usah sama cewek yang ini gitu. Ini nggak bagus nih buat kamu. Gitu. Tapi pas dia, ya kamu ada cewek yang mau juga syukur ya. Iya, gitu, Ya udah gitu. deh, kita support. Orang Kamu bapak kawin gue kapan? ngomong Ayo. kayak, bapak gue sampai lagi ngomong gini. ceweknya. Bapak gue sampai pacar kamu tuh cakep, kok mau ya sama kamu? Sampai ngomong kayak gitu. Bapak gue ngomong kayak gitu. Berarti valid dong omongan gue dari tadi. Valid, Us. Iya kan, valid, karena Us. gue udah jadi bapak Iya, gitu. iya, Jadi valid. jadi mungkin gue tadi termasuk arwah bapaknya tadi. Oh, iya, mungkin ya. Iya gitu. Bukan gue tadi yang ngomong ya, Bener, bukan bener. gue yang ngomong Iya, tadi iya, bapaknya Patra gitu. Iya. Jadi akhirnya lu nikah terus akhirnya lu maksudnya berkecimpung masih di radio apa segala Makasih. macam gitu. Guenya, iya, si Rana juga. Iya kan? Lu akhirnya nikah terus kayak berarti lu nggak ada acara kayak lamaran yang kayak romantic dinner gitu kayak lu mau ngelamar Nggak dia. ada lagi gue menyesal banget deh. Gue bilang ke bokap nyokapnya aja mau nikahin dia di Hokben Cinere Mall. Gimana? Keren kan? Sungguh tidak romantis dong. Nggak, gara-gara dijebak, Us. Jadi Nggak keren banget ya. Jadi- Gue juga nyesel deh pengen diulang gue Aduh, rasanya. sepi ini di Hokben. Kayaknya kok kayak kurang rame ya. Pesan aja teriyaki yang banyak. Wah, banyak yang teriyaki ya. Gitu kan biar berisi Biar gitu. di teriyaki. Aduh. Thank you. Untung dia pasangannya penyiar, Bun. Iya, jadi paham udah ya. terbiasa, udah Jokes terbiasa. gitu biasa. Nggak, tapi momen itu juga ditembak karena waktu itu kan kita sepakat kayak yaudah bilang ke ayah bunda kan bokap nyokapnya kapan? Ya nunggu lu wisuda dulu deh kan dia wisuda. Oke. Nunggu dia wisuda S1-nya lagi kan. Udah UI soalnya kan sayang. By the way dia S1 2 kali soalnya.
Jadi bisa sastra Belanda, dia ngelanjutin S1 lagi hukum. Emang gila kuliah di UI juga. Nah, nggak usah dibahas ya Enggak, panjang. tapi tembus lagi. Maksudnya harus tes lagi kan? Habis S1 sastra Belanda nih. Iya, Berarti kan lulus. Iya. Berarti lo ngambil tes lagi. Iya. Masuk. Hukum lagi. Betul. Emang nggak tahu mau jadi apa sih Kak, jadi lulus ujian-ujian aja. Gua udah. tahu. Hoki lu abis di situ. Iya bener. Bener. Iya Kak, iya ya Kak ya. Jadi Iya. pikir-pikir lagi nih. Hidup itu tidak mungkin bisa dapat semua. Bener. Bener Mungkin Ketika ya. mulus secara akademis, Iya. yang geradakan suami gitu. Iya, bener. Bener, mungkin juga ya. Jadi ketika kok aku bisa, kok hidupku lancar ya? Enggak, justru Tapi karena kok- dia tuh hidupnya terlalu serius. Iya. Makanya dia butuh orang yang ngelucu terus. Enggak ke situ. Enggak, itu satu-satunya yang bisa gue yakini dia kayak gue lucu udah itu. Arah pembicaraan gua tidak ke situ, Patra. Lu terima kasih sudah kasih perspektif lain, tapi gua nggak mau terima. Ya udah, oke. Gitu. Ya. Karena gini kan. Kak, tolong Kak, tolong Gue Kak. pertama kali waktu gua dikenalin waktu itu lagi special show-nya Adri atau siapa, dia dateng kan. Ya. Terus kayak, ini istri Patra, gue bilang, are you kidding me? Gitu kayak, Enggak banyak kok. Bang Rahman juga gini kayak, "Bang, kenalin istri gua." Istri lu. Ekspresinya gitu. Dia kenapa? Tapi Tadi untuk aku sekarang pas pertama kali lihat juga dalam hati gitu sih. Sebenarnya cuma ngomong aja. iya, karena itu dia, itu adalah lu kontrak iblis. Lu sediakan jiwa lu untuk akademis, ya. Apa Kak, hidup kan harus balance ya Iya, Kak ya. iya, kan? maksudnya itu tuh kontrak iblis, udah itu jelas Oh, iya, banget iya, kayak iya. apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu? Aku ingin sekolah yang tinggi, aku ingin pendidikan yang tinggi. Anjing. Oke, apa kira-kira bayarannya? Suami jelek deh. Gitu. Lu kan termasuk diva nih. Gue udah bisa melihat lu umur 22, 23 tuh lu pasti jadi Lagi mahasiswi. belagu-belagunya ya. Kalau di Unpad tuh udah pasti lu masuk Unpad gelis lah. Iya, gitu. iya. Ya atau kan UI cantik atau apa gitu. Ya Lu udah kalau pasti. ini salah satu barometer ya. Kan gua D3 sempet broadcast, Us. Heeh. Kalau di broadcast kan suka bikin tugas film-film pendek, iya kan? Nah, kalau film-film pendek tuh kayak dia peran utama, ngerti Iya, nggak? iya, iya. Nah, gue tuh peran preman, bandar narkoba, Enggak anjing. Iya gua. Lu soundman. Enak aja lu. Enak aja. Bun, enak banget ya. Bandar narkoba Tapi ya. kan gua lucu. Iya, iya, Jadi iya. bisa acting. Ya emang lu gak boleh lucu. Oh ya udah, ya Lu udah. nggak boleh. Emosi banget gua. Ya udah, ya. Enggak, lu kenapa lu ngerasa berhak? Kayak kan gua kan preman. Ih, ger banget. Ya enggak, maksudnya emang pada begitu. Peran gua dapat Lu tuh peran. danus, lu tuh yang misalkan ini gimana biar bisa nyewa kamera, lu yang ngamen dago gitu yang Bodo amat. 1000 aja, lu yang gitu, Ya. Pak. Sebenarnya podcast yang ngecengin dia lebih ke Iya. dia ya. Karena ini juga orang juga pasti juga baru lihat kalau istrinya Patra Gumala yang kemarin mungkin ribut-ribut, ini istrinya Benar, gitu. benar. Karena gue bahkan punya materi stand up kayak gue ngerasa setiap lebaran, pasti lu pernah kan tiap lebaran lihat postingan-postingan keluarga Iya. yang kayak teman-teman lama lu yang dulu cantik, Iya. kayak pas kayak "Ih, nikahnya sama suami kayak gini." Nah, gue ngerasa tuh pasti teman-teman lama dia kayak gitu ke gue. Makasih loh. Suami kayak gini. Tahu kan lo? Yang kayak dulu kakak Kalau- kelas lo cantik, terus Iya. kayak anjing dulu cantik banget, terus kayak ya suami kayak gini doang. Iya, ngerti. Tapi enggak sih, mungkin lebih kayak karena gue kriteria untuk lihat cowok mungkin nggak pernah dari tajir gitu, salah kayak gue ya, nggak pernah dari Oke. lihat Enggak, kamu pasti mobil. jemput motor kayak capek. Ya, jemput motor. iya, tapi kan nggak harus mobil yang gimana. Iya. Enggak, tapi kan gue pengen Gue tadi, pernah pacaran sama cowok pakai motor. Iya, capek kan? Iya capek sih. Tahu kan? saya suka hubungan kalian, saya Ya suka. bukan gitu kan, jadi ini kan gobios gitu kalau mau kencan. Sama. Oh, iya. Sama. Sampai sekarang naik motor kayak naik motor bareng, bu jalan sini kayak Panas aja. Jadi nggak cantik bisa nggak kan, lu ya? kelihatan menikmati gitu kayak gua udah beli box Iya, Vespa iya, gitu, iya, maksudnya gua beli helm 2 pakai intercom gitu biar biar bisa bisa ngobrol. ngobrol gitu, biar lu nggak bad mood kayak gitu kayak bun kita makan apa ya gini-gini kayak taruh duduk dulu deh. Iya. Gitu kayak, Tidak menikmati. Iya gitu ya gitu. Nah kalau lu termasuk yang gitu juga kan, maksudnya kalau naik motor kayak
kayak Iya sih. ya logika aja Iya, gitu iya, kayak iya. cewek gue loh gitu. Masa naik motor Tapi gue ada gitu. kok usahanya. Pernah kan kita Ada, jalan-jalan. kan gue pengen kita motoran yuk dari Tebet ke terus Pik, gua ke kayak, Pik, ke Pik. ya Habis itu dia udah, pas ayo, baliknya gitu. kayak aku nggak mau lagi deh motor. Maksudnya apa? Emang cewek cakep begitu emang Iya, attitude, emang, attitude, emang. attitude, bener. Attitude. Bukan, nanti kan luntur, Yang penting kan Kak. udah ada usahanya kan. Bener, Pernah nyoba kan, bener. nggak Lo kenapa lu megang jari gua doang ngapain? Lu ngapain sih Bun? Ngapain? Ngapain? Kalau mau ngambil segini gitu. Kalau begini kode, goblok. Ya, dia mah suka sebel tau maksudnya kayak gini loh Bun. Biasa aja tahu. Nggak, tapi gue pengen penasaran mobil yang pernah dibawa sama seorang laki yang mencoba buat deketin lo. Iya. Oh, Yang paling bagus apa? apa ya? BMW ceper-ceper gitu kali. Kan udah BMW pasti tuh. itu. Cuman repot banget gak sih kayak lewat jeglukan langsung kayak aduh mobil aku gitu. Iya. Ribet banget gak sih? Enggak ya? Iya, Tapi kan butuh pengalaman itu Butuh, kan. iya, butuh. Yang akhirnya bisa Perbandingan. berbandingan dan Ya, akhirnya mobilnya jelek nggak apa-apa lah, yang penting baik gitu. Nanti gua harus itu ke dia bengkel. celah. Iya, celah. Makanya nih buat teman-teman kalau misalnya deketin cewek cantik, jangan buru-buru. Tungguin aja. Biar dia disakitin dulu sama Iya. tipenya dia, Bener. sama kriterianya dia. Iya. Nanti juga kalau udah begah, Iya. lu yang dicari. Betul, betul. Gitu. Yang penting lu maintain terus. Maintain terus. Begitu dia putus, set baru tes gitu. Dia akan nemuin dari mantan-mantannya yang nggak didapet ada di lu. Karena mungkin dari cuma maintain jadi manten. Manten, Wih. bener. Quotes. Oke, kita sudah tahu kalau ya, secantik apa dia dulu di UI ya Bun ya. Iya. Dengan yang pakai BMW aja. Ini Nah. itu kan. Iya, iya. Nikah. Nikah. Nah, nikah nih. Nikah 2012. 2012. November 2012. Makanya Oke. November kemarin 10 tahun gua. November kemarin. November kemarin 10 tahun. Iya, November kemarin Oke. pas 10 tahun. Ya udah nikah mah lo mau tanya apa nih soal karir penyiar? Gue bisa jawab tuh soalnya. Karena kayaknya gue udah disiapin sama bokap gue, Us. Iya. Dia sempet nanya kan bokap gue kayak soal kayak lu mau kapan sampai siaran gini? Ah. Nggak tahu karena gue suka. Ya udah. Bokap gue sampai gini, kalau lu mau nikah, gue mau nemenin lu. Intinya gitulah. Kalau lu mau gue lamarin cewek lu, lu harus kasih gue ijazah S2 dulu gitu. Dulu gue nggak ngerti maksudnya apa, tapi kayaknya itu kayak garansi ke calon mertua untuk kayak meskipun gue siaran doang, gue punya ijazah S2 loh gitu. Oh, iya. Itu yang akhirnya gue pakai waktu bilang ke bokap nyokapnya dia, karena kan bokap nyokapnya dia lumayan orang-orang akademis lah. Oh, sudah jelas dong orang sastra Belanda terus ngambil hukum. Iya dong, jelas. Iya kan? Karena ditanya juga kan kayak emang pokoknya kayak emang bukan gitu kalimatnya gimana ya. Intinya kayak emang lu siap nikahin anak gue kayak sekarang gitu. Terus Iya, iya. waktu itu jawaban gue cuman kayak modal gue cuman punya ijazah S2 nih gitu. Jadi bisa menjawab. Gitu. Kesannya humble tapi Kesannya humble brag ya. Iya, humble brag. Meskipun ijazah itu nggak kepake juga sampai sekarang. Iya, betul. Tapi paling nggak kepake Iya buat juga ya. ngelamar calon mertua saat itu. Kepake buat itu Iya, ternyata. iya. Jadi tapi lu ada darah bulenya nggak sih maksudnya dari keluarga? Enggak kenapa ada emang sih. nih? Enggak, soalnya dia putih. Oh, Maksudnya, kirain- dan muka-mukanya agak bule ya Bun ya, gitu. Gue Nggak kira ada, tuh nggak ada. Sih. Bokap tapi putih sih, bokap nyokap gue. Oh, cara yang tadi dibilang sama ini juga buat teman-teman yang maksudnya punya pekerjaan, entah itu mau ngambil pekerjaan di entertain atau mungkin Iya, iya. yang tidak umum lah ya, tidak lumrah gitu untuk bisa dibanggain ke mertua, ternyata mungkin ijazah tuh penting ya. Ijazah penting. Ijazah Walaupun penting akhirnya ternyata. tadi itu nggak kepake, tapi seenggaknya ya yang namanya orang tua punya anak yang dirawat dari kecil ya, Iya, iya. seenggaknya ada garansi lah. Jadi gitu. ijazah gue tuh nggak dipakai buat ngelamar kerja, tapi buat ngelamar anak orang akhirnya. Wah, itu akhirnya salah satunya ijazah bermanfaat gue di situ. Kuliah tinggi supaya bisa ngelamar anak orang Iya, ya. iya. Itu doang. Jadi gila, bisa diyakinkan gila. itu doang gue punya ijazah S2. Udah itu. Wah, Dulu iya gue nggak sih, ngerti iya sih. maksud bokap gue tuh apa gitu. Pokoknya lu S2 dulu deh gitu, baru Iya, gue mau iya. lamarin. Ternyata setelah gue pikir sekarang, oh mungkin ini kali maksudnya. Bapak gue juga pasti khawatir sama emang ada orang tua yang mau sama penyiar gitu Iya, gitu. iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi ya udahlah. Jadi bokap lu tuh tetap ngerjain passion lu, Iya. tapi di sisi lain juga lu juga nggak bisa ngebuat orang tua orang lain percaya. gitu. Dia tahu kekhawatiran calon-calon mertua di luar sana mungkin kayak gitu. Ya iya, udah kalau iya, lu mau tetap siaran dengan gaya hidup lu, paling nggak lu punya ijazah S2 deh gitu. itu Kepake, dia sih. lumayan lah. Sebenarnya ada solutif seperti itu ya dibanding kayak ngeremehin kayak
penyiar bisa hidup apa gitu ya kan? Maksudnya kan yang kayak gitu-gitu. Ya ada solusinya. Sebenarnya ini juga buat generasi-generasi yang kayak seumuran gua gitu, kalau ketika kita ntar jadi orang tua dan anak kita mau nikah, sebenarnya kan ini tuh obrolan-obrolan yang sebenarnya bisa kita pelajari gitu. Karena bapak-bapak kita tuh ada beberapa ya, termasuk bapaknya Patra yang visioner gitu. Maksudnya nanti kalau misalnya daripada lu ntar benci sama bapaknya apa gimana, seenggaknya kita bekal senjata dulu aja. Kan kebanyakan udah mah kita modal amunisi nembak pas-pasan, terus pas dihina sama calon mertua, kitanya kayak dendam, kesel gitu. Benar. Kecuali lu udah pakai ijazah S2, lu udah kerja juga, apa segala macam, lu masih diremehin, nah emang bapaknya tai aja. Iya, benar kan? Benar. Tapi seenggaknya kitanya udah maksimal, laki-lakinya udah maksimal, bener sih. Ijazah dipakai buat ngelamar anak orang, Bun. Iya, kepake loh. Dulu gua awalnya juga nggak pikir kan, karena pas bapak gua maksa-maksa S2, terus gue pikir kan kayak, oh mau dibayarin. Enggak lah, bayar sendiri, kamu udah punya duit siaran gitu-gitu. Jadi kayak, wah, awal-awal gue masih, ya udahlah gue jalanin aja gitu. Tapi lama-lama pas, ya baru sekarang lah gue kepikiran kayak, ya ternyata emang kepake juga ya ijazah itu. Gue kira S2, bokap lu, kamu pokoknya ngambil S2 deh, gampang ngambil S2. Iya. Kalau S3? Yang awalnya ketawa ya Bunda, kayak ngejokes ini kan lama-lama baal ya. Iya, kayak bener nggak? Iya kan, pasti kan. Kesel kayak apa? Mau coba materi lagi sampai itu? Apa? Lucu. Apa lagi? Terus kadang-kadang kayak kalau udah ngejokes itu, gue kan biasanya kan dia lebih apresiatif dulu kan gitu, kayak karena hidupnya kesepian gitu. Ada cowok fun, terus kayak tertawa setiap hari, lama-lama kan patternnya kan berulang kan gitu. Lama-lama dia kayak, pasti lah bacot nggak lucu gitu. Udah mulai. Gue mulai kayak, apa dia ketemu komedian lain gitu. Udah mulai insecure ya, apakah dia. Tapi gue juga insecure kalau ya, jadi pertanyaannya misalnya kayak lo insecure kalau pasangan lo apa, gue malah insecure kayak dia lebih kaya, gue malah nggak terlalu insecure. Tapi begitu dia nyebut cowok lain kayak, ih dia lebih lucu ya, itu insecure tuh. Itu lebih insecure tuh, kayak dia lucu banget ya gitu. Itu insecure tuh. Kayak anjing ada cowok lebih lucu daripada gue nih. Iya itu. Tapi yang aku sebut lucu kan kayak jelek-jelek semua. Ya kan, tapi masalah lucu kan ini. Ya kan ini jelek juga. Iya, gimana sih? Aku mau ngomong itu tau. Nah, keluarin aja. Tika, keluarin aja Tika. Bunda, kalem. Pasangan ini tipis-tipis sama kita. Keluarin aja. Kalem. Keluarin aja. Karena dia juga jadi jahat mulutnya gara-gara gua. Iya. Jadi Tadinya nggak gitu ya? tidak. Kan mungkin juga lu juga, maksudnya lu sebagai istri komika yang akhirnya lu, maksudnya dia terjun ke komika apa segala macam, kan sebelumnya juga sebelum jadi komika udah ada bibit-bibit mulutnya dia kan gitu. Cuman sekarang aku sudah tahu tekniknya, cara ngeluarinnya, bikin patternnya seperti apa, dia sudah nemu gitu. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan kayak Cuman julid doang. cuma julid aja gitu, kayak spill the truth aja gitu. Cuman ya karena kalian sama-sama satu frekuensi ya nyambung, jadinya kayak ngerti gitu. Bukan yang kayak, kok kamu tega sih ngomongin orang kayak ya gitu kan, males ya gitu. Iya bener-bener. Iya kan? Males gak sih lu kayak punya istri gitu, kayak kita lagi ngobrolin kayak, ya kita Malah di counter ya, Iya. Tega sih lu gitu kayak. Enggak, jangan gitu dong gitu kayak. Iya. Ini kan orangnya juga nggak tahu Iya, gitu. iya, Maksudnya iya. ngelihat apa gitu, ngelihat apa. Lihat deh. Iya kan? Nggak, kalau dia malah lebih jadi sering nyalahin gue kayak, gara-gara kamu stand up nih aku jadi suka bitter ke orang nih, dia jadi Iya, jadi kebawa Kamu gitu juga gitu loh. nggak sih, Bun? Iya kan? Padahal mah gue cuma ngasih perspektif yang Jadi nyinyir lucu aja aja gitu. Oh, tapi kalau misalnya gue lihat dari lu berdua, berarti kan karena kalian dari temenan dan dari ngobrol nyambung, jadinya pas lagi lu berkarir di stand up selain siaran gitu, fit in-nya adaptasinya agak lumayan cepet ya, karena memang sudah tahu lu aslinya. Kalau gue soalnya sama dia agak lumayan butuh waktu tuh. Jadi dia tuh kayak nggak ngerasa kalau ya komedianmu kalau udah lucu ya lucu aja gitu, tanpa ada Usaha. proses kreatif gitu, harus observasi, harus kita kayak punya me time biar kepala Mikir tuh materi ya. Iya gitu, bukan mikirin materi, kita matre ya gitu. Iya. Kalau gua sama dia tuh jadi kayak ada transisi yang dia tuh ngelihat, dia kan pernah pacaran juga sama artis apa segala macem, kayak lu mah ngibul lu gitu, bilangnya mau mita-mitai, mau observasi, bilangnya mau selingkuh gitu.
Dulu pandangan dia kayak gitu, disangkanya itu semua seniman yang sudah masuk TV tuh kayak jadi ngegampangin gitu. Kayak udahlah lu udah settle juga, udah dapat program juga, ngapain di apa namanya? Lu udah kerja lama terus sampai rumah masih harus dipakai buat kerja lagi gitu. Berarti kayak Ternyata ngasah itu lagi. Iya. Itu adaptasinya lumayan lama tuh, Pat. Gitu. Karena lu dari dua pekerjaan yang beda kan. Iya. Kalau dia untungnya kan dia pernah di radio juga, jadi paham lah kalau Bener. pekerjaan gue. Serba ini ya, Pat ya, hidup lu gue lihat-lihat mudah gitu ya. Enggak juga, Us. Ya, kayak Bisa jadi. Iya juga sih, tapi mungkin itu karena baik gua ya. bener. Iya sih. Gue juga kayak tidak ada pertentangan, maksud gue kayak kadang-kadang kan yang lebih straight biasanya mertua cowok misalnya gitu. Justru yang pertama kali accept gue tuh bokapnya dia, ngerti nggak? Lebih gampang gitu dibanding nyokapnya gitu. Biasanya kan problem ngedeketin anak cewek kan bapaknya kan. Iya. Kalau gue bapaknya malah lebih cepat terima gue dari lebih pacaran yang gitu-gitu. Iya, ya mungkin ibunya dia juga kayak ngeliat lu kayak ini mah seumuran si bapak gitu. Ada sih komen-komen gitu. dari ibu. Soalnya ya biasa kalau soalnya nyokap gue tuh galak banget. Oh, iya. Justru Emang nyokap yang gue yang baiknya nyokapnya tuh dia lebih straight bokap banget. gitu. Oh. Ada lah komen-komen kayak kamu ya. Iya, ini makanya ya." si ijazah S2 itu penting banget dalam kehidupan rumah tangga gua. Itu yang gue pertaruhkan. iya. Karena dari tampang mah nggak mungkin, Us. Bukan. Bukan gua. Makasih Patra udah disebut duluan gitu. Iyalah, maksud apalagi nih si istri gue tuh di keluarga dan keluarga besarnya, lu bayangin keluarga besarnya. Dia satu-satunya cewek, ngerti nggak sih lo? Jadi waktu memestain aja kayak kita mau mestain semuanya ada Jawa ya. Jadi kayak kenapa? semuanya tuh ngelindungin dia. Iya. gitu. Jadi Ngerti kalau gue. modal kayak gini mah ya nggak mungkin lah. Ya udah jelek, modal bunga, hujan-hujanan Nggak nggak bakal mungkin, bisa, nggak bener kan? mungkin, Maksudnya, nggak mungkin. gue pernah ngalamin jadi fase cowok jelek yang ngerasa kalau pengorbanan naik motor hujan-hujanan dan bawa bunga Oh, itu tuh enggak. udah pasti diterima gitu. Dan iya. ketika saya ditolak, anjing cewek goblok gitu kayak cewek jablay gitu. Jadinya benci sendiri Marah, padahal marah. Iya, gitu. Padahal yang iya. salah gua karena Iya, gua tidak sesuai dengan apa yang mungkin diperlukan sama si Betul. cewek ini gitu. Nih buat teman-teman yang maksudnya yang jelek gitu, yang cowok-cowok ya. Iya cowok benar. Please, hujan-hujanan bawa bunga tidak works Tidak gitu. works, benar. Jadi Iya. lebih baik nambah skill, Benar, nambah skill. nambah ya Nambah mungkin labeling kita gitu. Jadi Gue salah satu kenapa gue jadi penyiar kan kayak ya orang jelek butuh labeling saat itu. Kalau dulu udah ada YouTuber, mungkin gue juga udah jadi Betul. YouTuber gitu. mungkin kalau saya ada sedikit modal untuk kayak nabung beli kamera, saya jadi YouTuber. Iya, ya dulu, cuma iya. tapi kan era 2000 gue mulai sekarang 2006. 2006 kan profesi keren buat anak kuliah kan penyiar saat itu Penyiar, kan. iyalah. Jadi ya udah gue butuh labeling ya gue jadi penyiar aja. Jadi itu kayak asik gitu ya. Iya, kan? iya, Kayak, iya. anjing ada Patra tuh cerah nih tongkrongan Iya, gitu ya kan. iya, Kita ada iya. Uus tuh kayak gacor deh gitu. Iya benar. Ya jadi untuk orang jelek kalau lu jelek doang nggak ada usahanya nggak bisa. Nggak bisa men, nggak. Udah mah kita harus nunggu si cakep disakitin cowok yang Bener. lebih kaya, lebih ganteng. Iya. Sudah jelas kita dapat yang ibaratnya sudah punya CV, Iya, benar, sudah ada benar. riwayat dengan siapa, Benar, dengan siapa, dengan benar. siapa. Udah gitu kitanya harus upgrade. Iya. Iya kan? Benar. Dan rata-rata yang selingkuh mah yang jelek. Iya, benar. Cowok-cowok jelek Benar, gitu dia. benar. Karena mungkin Karena kesempatannya mungkin kayak oh nih momen gua nih kayak momentum. Iya. Dia terlalu fokus sama satu perempuan karena dia pengen ngebuktiin kalau dia sayang sama dia gitu. Ternyata pas udah dapet biasa aja. Iya, cari yang lain. Terus karir menanjak ya kan. Ternyata yang kayak gini juga suka sama saya Iya. gitu ya kan. Siapa us ada yang kayak gitu? Banyak. Banyak bener. Parah. Maksudnya yang akhirnya yang apa namanya yang Billie Eilish pernah bilang jangan pernah kasih kesempatan ke cowok Iya. jelek. Iya benar. Iya kan karena ketika lu kasih kesempatan dia ngerasa ada di puncak dunia gitu. Benar, Kalau benar. gue bisa nih jelek gitu. Iya. Jadi dia bakal ketagihan untuk berada di situ lagi gitu. Aduh ini kenapa jadi ngomongin orang jelek ya? Cowok jelek ya. cowok jelek iya. Cowok jelek cewek cakep ya kenapa jadi ke situ arah hubungan? Kamu ada mau ditanyain gak ke dia gitu ke Jangan digituin dong. lu ada ini gak sih Pat kayak lu stand up akhirnya lu lucu lu dapat kesempatan lebih apa segala macam terus kayak anjing ini ternyata gue bisa dapet yang lebih cakep dari dia lu Nah, iya benar-benar. Enggak, Tanya. kalau gua itu bisa jawab gua enggak. apa yang membuat lu kayak
lu sudah, ini kan Ernest kan juga sama nih posisinya kan. Iya, Maksudnya, Aku nggak ada di iya. sini kok, aku nggak ada di sini. Enggak, gua udah pernah bilang ke dia juga. Udah pernah bilang belum ya? Enggak, tapi enggak. Kalau itu berarti kan kayak lu pernah kepikiran selingkuh nggak itu kan pertanyaannya? bukan kepikiran selingkuh sih, jadi kayak that kind of atmosphere, that kind of vibe di atas panggung yang ngerasa lu kayak anjing ternyata dengan gue begini tuh tipikal cewek yang Ada yang dateng nih. seleranya menurut gue nggak bakal mau sama gue, jadi ada kebuka nih gitu. Oh, kepikiran itu atau mencoba? Mencoba. Oh, mencoba. Kalau kepikiran ada. Heeh. Gue pernah bilang ke dia juga waktu Iya. kayak sempet kayak ngelit di duck down di iya kan? Iya. Iya kan? Bahagia Iya. banget dia, berasa keren banget, dengerin aja. Gue kan kayak waktu itu pas Iya. Terus cerita lagi pas coba. udah gitu ngelitnya kan sama Kemal Palevi ya. Iya. Ngerti gak sih lo? Iya, Masih iya, iya. masih bujangan, Betul. masih gitu. Terus kayak gue pas lagi ngelit karaoke kayak banyak kayak cewek-cewek gitu, terus gue dalam hati kayak kan lu tahu Rio gak sih Rio? Tahu, Rio Caksono Wicaksono. kan. Ah. Dia kan duck down terus gue dalam hati kayak pantes si Rio males nikah ya kalau begini caranya, ngerti gak sih lo? Gue cerita ke dia gitu kayak ini mah gampang banget ini bisa Iya, gitu. akal-akalan si jelek tuh emang. Iya, tuh ya. emang. Gue tuh kadang-kadang suka mikir gitu kayak, oh ternyata waktu gue sebelum ketemu sama dia jadi kayak, wah ini selera gue tuh ternyata berubah gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. yang sebenarnya gue bisa nerima cewek yang begini ternyata gue takutnya gue udah nikah sama yang ini. Ternyata salah. selera gue yang Iya, begini iya, ternyata iya, iya, gitu. Baru kebuka ketika gue ada di atas panggung gitu. Kalau gue ya itu kesempatannya ternyata anjing kesempatannya tuh ada banget nih Ada apalagi banget, sekarang. iya. Cuman akhirnya gue memilih enggak. Kalau gue kenapa? Karena gue paling nggak sampai saat ini ya, sampai sehari ini gue memilih enggak. Nggak, tapi bener, Ari Kriting kan juga bilang gitu, kalau rumah tangga itu harus Iya kita terus mencoba lah. terus. Iya mencoba gitu. terus. Iya. Kalau sampai hari ini prinsip gue tuh karena ya dia teman gue, maksudnya lu nggak pengen bikin sebel temen lu atau bikin marah temen lu Karena kan? susah nemuin kayak mungkin kalau gue sih mungkin bisa gue sederhanain kayak mungkin sama ya kayak gue ke dia gitu kayak stamina gue tuh udah nggak ada lagi buat ngejelasin semuanya lagi Iya, gitu kayak pertama. ke cewek baru lagi Iya. gitu. Itu satu. Nah. Dari alasan gue nikah aja gue udah males kan deket-deket Iya. sama itu alasan ya kayak lu misalnya lu saking deketnya sama Gilang nih, lu tahu Gilang sebelnya apa. Iya. Lu nggak akan ngelakuin apa yang Gilang sebel kan? Kadang-kadang sengaja emang. Ya tapi untuk bikin lucu-lucuan kan. Iya. Ngerti nggak sih lo? Pertemanan lo beda deh kalau sama ngomong. Katanya tapi maksud gue karena gue udah menganggap si istri gue ini temen gue dari Iya. dari zaman kuliah udah temen. Kayaknya satu hal yang paling dia bikin yang bisa bikin dia kesel adalah gue sama cewek lain, ngerti nggak? Jadi gue nggak akan ngelakuin itu gitu. Itu aja sih sebenarnya. Lu nggak Iya, akan iya, bikin iya. kesel temen lu lah, intinya kan kayak gitu. Betul, kan. betul, Udah betul. itu Iya, aja iya, sih kalau iya. gue ya. Karena emang basicnya tuh temenan ya. Temenan. Lu nggak pengen bikin temen lu sedih, lu nggak pengen bikin temen lu marah kan, itu aja basic. Kalaupun pertemanan. pengen bikin temen kita sedih atau marah pun ya karena kita pengen ngasih surprise. Iya, karena pengen- iya gitu-gitu. Ya intinya Mungkin sih surprise-nya adalah istri baru gitu harus capek pasti Tadi baru dibahas di stand up. Tadi stand up dia tadi bahas itu, Bun. Satu aja nggak beres-beres gitu. Ini lagi nambah-nambah. Aduh, sumpah banget. Maksudnya gue tuh menarik. Maksudnya kayak beberapa rumah tangga yang baru-baru ini apa segala macam. Menurut gue biarkan mereka growing lah gitu. Iya, Maksudnya iya. kayak bintang apa segala macam gitu. Yang lama-lama underground ini nih yang kayaknya luput dari penglihatan media gitu. Biar lu ada, seenggaknya ada inilah berita di Komika Media gitu. Comika Media. Comika Media, Comika iya. Media, Itu iya, semua jenis berita, gosip anak-anak stand up ada di situ. Ada. Harusnya Comika Media beritain gue anniversary 10 tahun nih. Iya. Penulisnya itu. gimana sih lu? Nah kemarin, oh iya kalau anniversary nih, anniversary kan kalian dari temenan kan, dari ini aja, maksudnya yang tadi lu bilang dijebak di Hokben itu, Iya Iya kan? Iya benar. kalau Raffi Ahmad kan dijebaknya di Hotel Mulia ya. Kalau ini di Hokben, Iya. Cinere. Gue bahkan dari nembak dia ke lamar tuh downgrade waktu nembak aja di Cilis Sarinah. Oh, masih lumayan ya. Iya. Tapi pas ngelamar di Hokben Cinere Mall. Pas sudah nikah emang makin downgrade ya. Makin downgrade. Nggak tapi maksudnya kayak anniversary, gua sih bilangnya kayak secuek-cueknya cowok pasti ada satu momen yang emang dia usaha banget gitu. Nah, Iyalah. menurut lu di tahun keberapa yang dia tuh yang kayaknya ini orang effort banget nih buat ngasih ini ke gua gitu. Tahun ini. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun nih. Baru Serius kali lu ini bercanda dia itu? ngasih
ngasih kado anniversary gitu. Karena dia kan ngelamar di Hoka Bento. Dia kemarin ngasih gue sepatu lari mereknya Hoka, ya kan? Gimana? Matching ya tuh? Oh. Nggak, gue ngerasa 10 tahun tuh kayak harus dirayakan. Oke. Kalau tahun 98 kita ngerayainnya tos, bahkan kayak udah 8 tahun nih, gila ya tos gitu doang. Jadi Nggak seru banget nggak sih? Ya tapi gue juga maksudnya kayak sekarang kan kayak suka bilang kayak gue sama Bunda tuh relationship sama segala macam. Kita juga ngalamin yang kayak cuma kayak happy anniversary ya pelukan doang udah gitu. Karena emang menurut kita kayak kita mencoba buat mau mewah tapi besok nggak bisa makan. benar. Kita sebenarnya bisa nyewa sebuah lounge atau apa gitu dengan teman-teman ada di situ. Tapi besok kita kayak aduh anjing pusing gitu. Benar. Malah jadi berantem kali gitu karena kita pusing duitnya kepake buat itu. Jadi kayak menurut gue wajar kok gitu. Makanya gue bilang kayak ternyata kalian mungkin mewakili kebanyakan pasangan termasuk gue pun gitu maksudnya. Dan gak usah dipaksa. Gue juga kenapa baru kayak pertanyaan 10 tahun selain bisa dirayain ya. Karena tahun 10 ini emang secara ekonomi baru settle. Dibuka. Iyalah kan lu 10 tahun kayak lu juga ngerasain lu punya anak, abis itu lu lahiran, abis itu lu beli rumah gitu-gitu lu settle dulu tuh. Tahun-tahun sebelumnya struggling, sekarang anak gua udah mulai agak gede gitu-gitu. Jadi ya anak makanya paling tua umur berapa? 9. Ada berapa? 2. Iya. SMP sama Kok SMP? SD sama SD sama SD, kelas 3 sama kelas 1. SMP sama kuliah kan? Enggak dong. Oh beda 2 tahun itunya. Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Beda 3 tahun, tapi itu di 2 tahun ya. Udah. Makanya tahun 10 tuh kayak momentumnya kayak oh ini perlu dirayain gitu. Gue ngerasa ya udahlah gue rayain aja. Maksudnya lu udah bisa ngelepas anak, maksudnya buat kayak lu mau kemana berdua tuh masih bener, udah bisa lebih lengang lah waktu gitu. Iya. Itu kayaknya pernikahan tuh kayak apa namanya orang-orang bilang kayak ujiannya di tahun ke-5, ujiannya di tahun ke-10 menurut gua sampai kapanpun juga. Iya, ujiannya beda-beda bentuk aja. Iya gitu. Kalau lu emang targetnya pengen selamanya kayak 10 tahun tuh waktu yang sebentar gitu. Bener. Karena mainnya kan panjang ya, agak long run nih kan. Iya, jadi, gitu. Ya dikit-dikit tapi yang penting kita nggak bisa aja gitu. Iya. Benar. Perasaan itu yang itu sih. Itu yang susah ya Bun ya, maksudnya kadang-kadang kita tuh pengen punya pasangan yang pengen kita bawa selamanya, tapi kita nggak tahu caranya gitu. Yang maksudnya 4 tahun, 5 tahun nyerah, 6 tahun, 7 tahun kayak ngerasa kayak udah nggak ada rasanya nih, gitu. Udah cukup nih, kayaknya gue effort buat dia nih, gitu. Dan menurut gue kayak, berarti emang dari awal emang mindset lu bukan buat ke jangka waktu 50-60 tahun kali bareng gitu, tapi kayak cuma ya 10 lah, 15 lah gitu. Karena jadinya apa ya buat gue pribadi sangat-sangat menyakitkan ya, maksudnya ngelihat ada pasangan yang ternyata hubungannya cuma sekedar ya yang penting sebentar gitu. Iya, maksudnya yang penting anak gue ngelihat orang tuanya bareng gitu. Walaupun sebenarnya bapaknya sama siapa, ibunya sama siapa tuh udah kemana gitu. Nah itu belum masuk juga sih di konsep gue sih kayak Tapi gitu. di lingkungan lu pasti ada yang begitu kan? Nah maksudnya lu takut nggak? Maksudnya kayak ngelihat rumah tangga zaman sekarang tuh udah kayak segila itu gitu. Iya. Nah itu makanya masih belum masuk sih di konsep gue kayak ya nanti misalnya ya kenapa gitu berarti kan nih anak harus milih gitu yang mana sebenarnya mereka juga ya udah biasa dengan kedua orang tuanya gitu. Betul. Terus kebayang nggak sih maksudnya sesimpel yang nggak usah sampai ke perasaan atau gimana anaknya ya, tapi kebayang nggak sih ganti-gantian kayak hari ini di gue, hari ini di lo, hak asuh segala macam itu kan kayak capek banget kan, gitu repot kan, kayaknya. Tapi lu gimana caranya kayak ngadepin lingkungan lu yang temen lu yang maksudnya open marriage gitu-gitu segala macam. Lu kan perempuan gitu, maksudnya kalau cowok kan bisa kayak ya kita so asik aja gitu kayak mereka itu kayak oh mantep deh gitu bisa. Gila juga lu. Iya. Kan makin gitu kan gitu. Nah kalau perempuan kan gue bukan perempuan nih gitu. Gitu. Kan harus gitu-gitu gitu kan. Nah kalau perempuan apakah sama gitu kayak good for you gitu kayak lu cantik sih jadi lu berhak lebih dari satu. Karena kalau cewek kan lebih kemuji yang gitu kan gitu. Apa gimana? Kalau gue sebenarnya lebih ke ya mungkin sebenarnya kayak gue nggak pernah ngejudge juga sih untuk gimana cara orang menjalankan rumah tangga mereka masing-masing juga gitu. Ya kalau misalnya emang itu works buat mereka ya good for you gitu. Maksudnya ujung-ujungnya ada good for you juga. Cuman
ya balik lagi gue akan menanyakan ya lo oke nggak dengan itu, atau kayak di balik itu sebenarnya lo juga ada perasaan yang lo sembunyiin, sebenarnya lo nggak happy dengan, nggak nyaman dengan misalnya lo open marriage atau kayak lo memutuskan untuk bercerai dengan suami lo gitu ya. Ya gue akan tetap menjadi teman dan pendengar yang baik aja sih sebenarnya. Jadi kayak lo jadi rest area buat teman-teman lo yang hari gitu. Mungkin jadinya mereka juga banyak cerita sama gue karena gue nggak ngejudge juga kali ya. Karena maksudnya di satu tongkrongan tuh kayaknya butuh satu orang yang agak lurus sih gitu. Iya. Seenggaknya punya pit stop gitu kapan mereka ya karena kayak. kesel nggak sih kalau tiba-tiba kayak lo lagi curhat gitu terus dijudge kayak kalau kayak gitu sih gitu, itu kan nggak boleh gitu, betul, itu kan nggak sesuai dengan apa sih ya. Ya apa. sama kayak orang pakai narkoba gitu kayak. Iya bener. Kenapa kau pakai narkoba gitu? Lu parah lu gitu. Parah lu gitu. Ya harus ditanya adalah kenapa dia sampai ke situ gitu. Bener. Sudah tahu tidak boleh nih, maksudnya itu tidak baik, tapi masih dilakukan berarti ada alasan. Ya. Alasan terselubungnya gitu yang mungkin nggak bisa diceritain ke orang-orang yang mungkin ya tidak paham konteksnya apa gitu. Misalkan ceritanya karena keluarganya dulu berantakan apa segala macam kan. Background ya. Kita tambahin cerita di situ kan jadi kayak aduh kok gue kalau dengar cerita kayak gitu-gitu gue kayak kesian ya, kayak kok lu nggak pernah cerita sih? Ya karena lu selama ini gitu. Iya kan? Maksudnya yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau lu berarti tipikalnya berada di tengah-tengah itu dan ya sudah, mereka mau pilih apa yang penting gua nggak kayak gitu, cukup lah gitu. Betul. Tapi gue selalu ngerasa beruntung karena maksudnya gue tuh bisa ngobrol sih sama pasangan gue dan bisa kayak ngelakuin hal-hal yang ya mungkin dia juga kali ya bisa ngelakuin hal-hal yang gue suka, tapi kayak ya dia support dan kayak gue nggak perlu bohong-bohong atau apa. Kan ada tuh yang pasangan yang mungkin kayak ketemu, maksudnya misalnya teman gue gitu ya mau ketemuan sama sahabatnya aja mesti kayak bohong gitu sama suaminya karena ya mungkin suaminya nggak suka kalau lihat dia happy kayak tanpa dia atau kayak nge-briefing gimana. dulu teman-temannya Iya kayak gitu, lo bilang gue abis ini langsung pergi sama lo tapi terus langsung pulang kayak gitu-gitu kan kayak ya maksudnya ya susah banget nggak sih gitu, hidup udah susah ya kan ditambah soalnya susah ada beberapa lagi. orang yang mikir kayak ya ngelihat gua gitu waktu itu kan kayak dia pernah ke Bali tuh sama temen-temennya gitu, terus dia nanya kayak istri lu ke Bali Pat? Iya gitu. Kok lu boleh sih istri lu ke Bali, emang gak apa-apa ya gitu? Lah emang kenapa gitu? Emang kenapa gitu? Iya. Malah berasa bujangan lagi di sini. Iya. Nah malah yang protes. Jadi kalau dia lagi keluar sama teman-temannya itu nginep atau keluar kota gitu, gue suka ngajak teman-teman gue ke rumah tuh jadinya. Iya. Jadi kayak anak gue tuh suka ngadu, Bu kemarin ayah abis apa? Malam para pria. Abis malam para pria tuh gitu. Iya, tiap ada aku keluar kota, kenapa rumah jadi rame banget? Ya kayak bujangan aja. Iya gitu, bener. Kan? Rumah jadi base camp iya, gitu kan, aja kan. Istri gue lagi gak ada nih, pada kesini aja deh gitu. Iya kan? bener. Itu berarti sama aku ya Bun ya. Ya sama, maksudnya si Bunda juga kalau lagi cabut sama teman-temannya pergi keluar atau mungkin kayak dia ke Bandung sendiri gitu kayak ada pertanyaan gitu juga kayak maksud tuh nggak apa-apa bini lu cabut gitu. Ya maksudnya kita lepas bukan ini grade Iya. Iya kan ini berdua nih grade-nya grade atas nih gitu. Maksudnya kan kayak ya nggak apa-apa biarin aja gitu terus kayak ntar bini lu cakep ya Gus, ntar gini segala macam. Ya tahu gitu. Kan gue yang lebih kenal dia kan gue gitu. Kenapa lu yang takut gitu? Maksud gue tuh ya karena mungkin yang ngingetin gue juga kadang-kadang yang gitu juga gitu. Kalau yang ngingetin gue yang begini sih gitu. Iya. Agak lumayan ini juga sih. Gue juga ngerasa kalau misalnya kayak ngapain kalau dilarang-larang malah bikin jadi nggak happy, mendingan lu gue kasih trust tapi ya udahlah terserah lu. Toh juga bukan sesuatu yang gue sebelin juga gitu. Gue kayak dia misalnya sampai sekarang nih misalnya kayak aku pengen ke WTF nih gitu. Sedangkan gue kan sudah tidak relate ya dengan betul. Udah lu gue anterin aja deh gitu, abis itu gue kayak gue sama temen-temen gue gitu, ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang tapi yang ngelihat kayak gitu, kok lu bisa kayak gitu sih gitu, ya emang kenapa sih, biasa aja. Iya. Biasa aja kan. Sama kita juga sama berdua sering banget dibilang gitu, aneh banget tuh kayak itu bini lu cabut kemana nonton live musik di mana gitu kayak ya biarin aja. Ya biarin aja, iya. Nggak apa-apa juga. Toh juga ada momennya kayak aku mau sini, ya udah aku di rumah aja, ya udah dah gitu. Gue juga biasa aja kan, toh juga kita juga nggak pengen dilarang-larang juga kan pada dasarnya kan. Nah kalau lu ketika lu lagi jalan sendiri gitu ada yang godain lu nggak? Ya ada lah. Ya, kan? Ada lah. Pasti ada lah ya. Pasti ada Oke, pasti ada ya. Ada dong. Cara lu protect diri lu gimana?
Gue biasanya bawa-bawa anak sih sama suami gitu. Oh, misalkan Ya udah emak Ngobrol, lagi ngobrol. gitu ya kan ngobrol. Ya anak gue di rumah lagi gitu. Oh, iya Tuh. iya iya. Biasanya kan iya. kalau denger anak, wes oke bye thank you gitu. Iya iya. Cowok langsung aja oke. Karena kamu pengen anak dia doang kan gitu, ya kan? Pas udah tahu ada anak. Oke, udah mama nih. Oh, jadi cara defend lu gitu. Iyalah pasti bawa anak aja. Tapi ada yang sudah lu ngomong kayak udah punya anak nih, udah anak di rumah nih, ada laki di rumah nih, ada yang tetap maksa gitu ada nggak? Ya ada aja sih, tapi Akhirnya? kan gue nggak pernah sendiri juga ya. Ya. Temen-temen gue juga suka rese banget, jadi Ya. kayak gitu-gitu. Dia tuh anaknya udah 5, ada gitu. Oh, Jadi kayak udah dijatuhkan Oh, jadi duluan ada nih bentengan pasarannya. Bun. Kalau dia tuh kayak Debbie pacarnya Gilang, terus adek gua. Iya, Jadi iya, kalau itu, misalnya lagi barengan begitu tuh. Iya kayak gitu. Gitu, iya, iya. Anak dia tuh udah 10, udah SMP, udah mau kuliah gitu-gitu. Jadi kayak oke bagus, jadi gue tinggal kayak duduk aja udah. Iya kan? Oh iya sama berarti Bun, circle-nya Gitu. begitu juga. Dan Kan kita lu berangkat sama teman-teman yang sama-sama sudah berumah tangga atau ada yang masih bujang, ada yang Ada, tapi jangan. ada juga sih gue temen yang emang kayak gue juga, jadi udah punya anak tapi masih suka main-main Ya, gitu. Jadi iya, kita iya. kayak safe aja gitu bareng. Iya iya. Iya kadang-kadang kan kalau misalnya kayak cowok-cowok jelek kayak gua sama Patra gitu yang maksudnya dapat yang kayak mereka gini, gitu? kesannya tuh kayak lu udah hoki dapat beginian gitu. Iya. Kok lu kayak seenaknya aja lepas-lepas? Ya karena Susah Iya dapetin. sih. susah dapetinnya. Gue juga pernah sih di komen gitu sama temen gue cowok, kayak suami lu terlalu ngebebasin lo deh anjing. Gue kayak, lu siapa suami gue juga bukan. Apa lu suami Takut gua ya banget. gitu? Iya. Karena temennya ganteng, Oh enggak, selera dia kan enggak Lupa. ganteng. Oh iya bener. Kayak dulu kalau gue dijodohin sama teman-teman gue gitu kayak, ini lu cocoknya masih ini nih gitu. Iya. Gue tahu gue jelek gitu, tapi boleh nggak gue bilang kalau dia bukan tipe gue gitu kayak, ngerti nggak? Tetap boleh dong punya tipe. Iya ya kan, walaupun jelek kan kita juga punya tipe kan. Terus kayak, Iya. akhirnya dijodoh-jodohin di date pertama gitu kayak, yang lain kan semangat banget kan. Biasanya kalau yang ngejodoh-jodohin orang jelek tuh semangat banget, tongkrongan ada asli gitu kayak. Terus gimana us gitu. Mereka tuh kepo banget entah gue dicampakkan, entah gue ditegain dia ngomong jahat ke gue gitu. Lu apaan sih yang gitu-gitu lah. Pokoknya mereka tuh menunggu cerita-cerita itu gitu. Tapi ternyata yang mereka dengar adalah, gimana us? Baik sih orangnya. Cakep kan? Enggak baik. Anjing lu jangan soal-soal us gitu kayak. Iya. Muka lu tuh begitu. Udah lah maksudnya. Ada kayak dia aja syukur. Iya tapi enggak gitu. Anjing siang gitu maksudnya. Masa gue dipaksa suka sama cewek yang Yang kurang juga. Iya, ya maksudnya gue tahu gue dong. kurang gitu. Tapi kan orang kurang juga punya selera gitu. Kenapa Akhirnya lo tongkrongan bisa tuh- bilang ke teman-teman lo dong, sekarang istri lo kayak gini. Dan itu Wih, dia, deh. itu bener. Biar kata mah apa ya Biar kata mah. di sastra mah burik dulu Burik, gua ya, burik. gitu burik gitu, ijazah juga kagak gua ambil gitu. Sampai sekarang. Ya, tapi kan udah Iya, yang penting hasil akhir. hasil akhir. Hasil akhir. Jadi buat yang masih kuliah, lu jelek nggak dapet cewek, sabar aja. sabar. Cewek tuh ada masanya juga ekspektasinya menurun. Jadi sabar aja. Benar. Yang penting baik aja ya. Yang udah. penting serius. Iya. Yang penting serius deh, serius gitu. Setiap retakan-retakan hati yang dilakukan sama cowok lain, celah lu makin banyak, ya kan? Iya. Retak-retakannya makin banyak kan kayak, Iya. masih sini nih gitu kayak. Harus Kayak- pinter tuh nemu celah. Iya kan, kayak Pas masuknya. Kalau Iya. udah pas udah. misalkan kayak yang jelek nih kan, sama yang cakep gitu kayak, kamu nggak apa-apa nih ngebiarin aku naik Grab atau naik Gokar sendiri, kamu nggak mau jemput? Ya elah, gua aja lu kemarin diambil 2 cowok gitu aja gua rela. Weh, gitu kayak, apaan sih kamu gitu kan? Jadinya kan, Oh jadi itu dulu. celah. Ya Allah, disakitin, cewek bekas disakitin laki nggak ya? Iya, benar. Yang bitter bisa jadi bercandaan. Bisa, ya kan? bisa kebaca Kayak, ngapain sih lu jalan sama gue gaya-gaya banget? Lah gue mah tampang kagak ada, adanya beginian doang nih, paling pol nih gue jalan sama lu gitu. Iya. Hah, apaan sih kamu? Makanya paling sering kejadian lu sering nggak nemu cerita misalnya si cewek ini Ya. udah pacaran misalnya 6 tahun, 5 tahun. Abis dia putus,
6 bulan kemudian dia ketemu cowok langsung nikah. Ya. Itu kan sering tuh, karena pasti dia abis ngelewatin patah hati yang banget tuh. Betul. Terus tiba-tiba ketemu cowok yang ini kayaknya lebih serius daripada yang sebelumnya. Iya. Ini dia nih gitu. Itu orang Padahal yang pas waktu tuh kadang-kadang. padahal waktunya tidak lebih banyak dibanding yang mantan Benar, sebelumnya. gitu. benar. Itu yang sering terjadi tuh. Makanya lu kalau lo gebetan lu lagi punya pacar, lu incer-incer aja tunggu kapan dia putus. Iya. Langsung begitu dia patah hati, set itu momentum Nah, lu itu tuh. dia tuh. Ya, tapi tunggu dia putus ya. Dan itu slotnya cuma buat satu orang tuh. Iya. Kalau abis itu dia patah hati lagi, nah itu susah tuh. Benar. Nunggu jedanya lagi, bener kan? Benar. Tapi emang itu betul sih, dia juga sama begitu, gue juga sama begitu. Iya, benar. Jadi pas ketemu aja, Pas, kebetulan Momentumnya pas ya. pas. momentum pas gitu. Iya. Dia slot yang dia biarkan kosong itu, gue yang masuk gitu ya kan? Iya. Gua pun yang awalnya kayak sama cewek pengen main-main nih, ya udahlah kita mah bercanda aja kali, maksudnya Iya. kayak, Celah nikah mah overrated gitu ya kan. Ma bapak gue juga nggak akur-akur amat tuh nikah ya kan. Nah. Serius nih gua gitu kayak. Tiba-tiba serius. Yang kayak gini susah nih carinya nih Iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. ada second thought gitu di tengah-tengah tuh yang ngebuat gue kayak kayaknya emang harus ngambil resiko nih. Benar. gitu. bener. Ada sama momen-momen lu kayak gue udah capek nih nganterin lu balik mulu nih gitu. Iya benar. Bisa nggak sih gak usah nganterin balik lagi gitu? Iya. Karena jauh kan Tebet Cinere capek. Jauh banget Us. Ya Allah. Gue kalau dulu malam mingguan Us, misalnya mau pergi jemput dia jam 7, Iya. tuh gue harus setengah 4 dari rumah tuh, karena kan macet banget kan. Iya. Apalagi kalau sekarang, jadi kayak ini kalau nggak sampai nikah mah rugi banyak nih gue. Gitu. Ya benar. Iya lah. Tapi emang itu kalau cewek kan bilangnya kayak apaan sih kamu hitungan gitu. Tapi percayalah gitu. Hitung lah. Setiap laki-laki itu tanggung jawabnya itu nggak cuma sama cewek. Iya, tapi sama keluarganya, Iya. sama adik-adiknya. Jadi kadang-kadang kayak kalau ada ucapan yang keucap gitu dari perempuan tuh kayak apa sih kamu hitungan banget? Kok awalnya kamu mau nganter jemput aku sampai sini, sekarang udah enggak gitu kayak. Iya karena dulu kita ngukur. Iya benar. Apakah kita kuat sebulan buat jemput kayak ke Iyalah. Bekasi, misalkan ke Tambun gitu atau enggak ke Cikarang gitu, Cibubur banget. gitu ya kan? Jauh banget. Pas udah sebulan kan kayak kok bensin teko Iyalah. gitu. Kok biasanya Mulai gue ada sisa duit buat beli kaset kok ini enggak Iya, gitu. benar. Daripada uangnya dipakai buat sok-sok ngebuktiin gue cowok loyal kan, Iya. mendingan kita sekali jalan bisa ke tempat yang lumayan mahal gitu. Benar. Setuju. Tapi pulang sendiri ya, gitu kan kayak. Iya kan iya, gitu iya, daripada ketemu udah mah rumahnya jauh ceweknya, terus pas ketemu ditanya kenapa kamu murung, gila gitu kayak jelas dong gitu ya kan. Iya. Dia kan tolong nih cewek-cewek nih kalau misalnya rumah cowok kalian jauh gitu terus pas ketemu di mobil atau di motor mukanya agak sepet gitu, lu jangan tanya kenapa mukanya gitu, nggak seneng ya ketemu aku, bukan. Gue kalau zaman PDKT tuh inget banget gue minimal gue sekali berhenti di Family Mart tuh. Kayak aduh berhenti ngerokok dulu deh gitu. Touring ya? Gila, banget jauh loh. banget terus paling Iya. paling cepet tuh 2 jam, gue inget banget tuh. Pokoknya 2 jam. Kalau udah lagi macet banget tuh kan Cinere yang ujung gitu kan. 2 jam setengah tuh gue pasti ada Family Mart. Ya favorit gue tuh berhenti tuh gue kayak gue harus kayak apa namanya Karena gemuk kan? mobil, nggak ada urusannya macet. Ya kan gencet gitu maksudnya. Pegel. Iya, pinggang. Lu cobain deh Gus 2 jam nyetir. Kamu Oh ke situ juga ya. Enggak, ya enggak. kalau dia mah alhamdulillah Deket kan. Dua 2 jam Gus. 2 jam udah gitu seringnya kan ke tengah, mainnya ke Kemang. Iya. Atau ke Pondok Indah, Pon- Pondok ke Indah. Prim masih jarang. Lebih kayak pernah misalnya kayak kawinan di Bidakara. Kan rumah gue di Tebet. Lu bayangin berangkatnya misalnya dari Dulu. 2 siang, Ya. jam 5 jemput, nyampe kawinan jam 7 gitu. Hidup gue dulu pasti berhenti kan ngerokok dulu. Aduh capek gitu. Mobil masih kopling lagi kan dulu kayak. Iya. anjing. Kan disangkanya kan kalau cowok jelek tuh dapat cewek cakep tuh kayak harus berkorban semuanya gitu, nggak boleh capek. Kayak setiap kali kita capek nih, berarti lu ngasih kesempatan ke cowok lain buat deketin. Iya. Kayak gitu loh. Wow. Gitu. Tapi emang gitu, emang Iya. gitu. Enggak tahu. Iya, ya kan karena kamu bukan laki jelek. Lu bukan pelakunya, nggak valid ngomongin. Nggak valid, kamu tuh nggak valid gitu. Jadi kayak tiap kali kita sedikit agak Ngeluh. gitu kayak orang tuh kayak oh yaudah gua aja deh gitu. Iya, Jadi kayak iya. ngerasa kalau yang ganteng-ganteng tuh aduh capek gua gitu. Kayak anjing lu ya tentang lu ganteng jadi lu bisa capek lu gitu kan. Kita kayak capek dikit tuh semua orang Nggak ngerasa boleh. punya. Nah, kalau lu capek mah udah kali us gitu kayak gua mau gerak nih gitu.
Iya kan? Tapi logikanya adalah ya kalau emang perjalanannya jauh ya kita pengen capek juga boleh Iya, dong, pengen boleh, pengen boleh. istirahat gitu. Gue sangat relate sama dia soalnya. Iya. Gue Dan tahu. usaha 2 kali lebih keras daripada yang Asli, orang biasa. itu kayak apakah dia bakal ilfeel sama bunyi rantai motor gue yang udah kelotok-kelotok, yang udah 6 bulan gak diservis gitu. Udah gitu gue nggak punya duit buat beli footstep belakang, jadi kalau cewek gue, Pegel ya? gue bonceng, satu kaki di footstep, satu kaki di knalpot. Anjing. Terus gue pernah waktu itu bawa cewek, kayak sendalnya plastik gitu, kayak Aduh ada panas banget. Iya. Kebakar. Meleleh dong. Enggak, gue pas gue lagi turun, pas gue pulang, gue lihat knalpot gue. Oh nyeplak. Kok Nempel. ini nempel apa ya gitu. Terus gue gerak-gerak pakai kunci motor kan. Karet, ini apa ya gitu. Perban karet bukan, tapi kok bahannya begini gitu. Suaranya kok agak pink, nggak gitu. Besok-besok gue kontak kok nggak ngangkat. Anget ya. Lu atau sebal jadi. Sebel kali ya, gue nggak tahu kalau itu mungkin flat shoes kesukaan dia atau mungkin itu Panas soalnya kan. iya rumahnya jauh gitu. Jadi Iya. Lo emang rekor seberapa jauh jemput cewek? Karena kalau dia rekor terjauh gua. gue dulu pernah dari Jatinangor. Oh ini Bandung ya? Iya, gue pernah dulu dari Jatinangor ke Unpas dulu. Oh Pasundan. Pasundan berarti ke arah Setiabudi. Iya. Oh, jauh sih. Pakai jauh ke sih. atas, Jauh. terus ke Cimahi. Jauh. Anjing. Terus sih lebih jauh ya. Motor ya gitu? Ya, Oh jauh. pernah. Jadi kayak, Iya. ya gue tahu sih gue jelek tapi boleh capek dong. Gua gitu kayak berapa kali ngedate tuh kayak boleh ketemu langsung di mall. Iya. Kayak, Oh dia pernah sih kayak gitu? Pernah. Justru gue Iya. omelin banget sih. iya kan pasti kan cewek yang udah biasa di gitu di servis begitu kan pasti mikirnya kayak ada cewek mana lagi nih gitu. Kamu udah berubah kok gitu. Iya udah gak sayang sama aku ya Iya. gitu. Kadang-kadang di kodenya juga nggak peka kayak, duh ini macet banget loh ini jalanan gitu. Kayak ketemu tengah deh gitu. Enggak tetap. Ya udah nih aku kalau udah sampai Cinere Mall kabarin nih biar aku siap-siap. Wah tidak. Tidak peka. Tidak Peduli, nggak peduli. Jadi maksudnya ini adalah pernikahan yang berawal dari temen. Temen. Gitu. Jadi kayak tiap rumah tangga tuh ternyata alhamdulillahnya beda-beda nih. Iya. Gitu. Kalau Poppy kemarin sama Oki itu dari fans sama idolanya. Oh iya. Itu lucu sih. Iya. Ini sekarang kalian Gue dari yang- temen yang naksir duluan ditolak tapi akhirnya dapat. Betul. alhamdulillah. Oleh karena itu terakhir dari Patra untuk pria-pria Ya. yang ingin mendapatkan cewek cakep, Ya. silakan. Kamu jangan menghela nafas, kamu dapat, dia dapat kamu loh, ya valid nih, Valid, dia valid. valid. Kayak gue harus mengerti ya. Iya, Iya, jangan. Gue harus iya. memikirkan perasaan Gitu. dia. Ya, oke, Betul. oke. Itu yang tadi gue bilang kayak tunggu aja momen lo. Kalau lo emang naksir banget sama cewek ini, tungguin aja momennya. Biasanya cewek semakin berumur, ekspektasi sama pasangannya semakin menurun. Dia udah nggak merindukan pangeran tampan menjemput di istana lagi kok. Udah Iya. nggak. Akhirnya dia cuman butuh yang cuman 3 kok yang serius, yang baik, sama tanggung jawab. Udah kayaknya itu doang deh. Akhirnya yang dilihat mah akhirnya Benar. udah itu doang Ya gitu. pada akhirnya pun ya Princess Fiona yang datang Shrek dia ambil juga. Bener, tapi paling nggak minimal lu nggak malu-maluin dibawa ke tongkrongannya dia. Udah itu doang. Bener. Jadi jelek juga ada standarnya, jangan yang hancur Betul. banget maksud gue. Shrek walaupun jelek punya rumah sendiri dirawat. Benar. Iya kan? Jadi ada nggak jangan jelek-jelek banget juga. Iya, Lu harus punya sesuatu gitu. lah di balik jeleknya lu itu. Iya, jangan nanti pas kalau lu ditolak bilangnya emang gue jelek kali ya. Bukan, mungkin emang pertama mungkin belum saatnya kali Belum si saatnya, ceweknya. bener. Si ceweknya belum menerima banyak rasa sakit itu, Iya, yang iya. akhirnya ekspektasinya turun. Bener. Dan mungkin lu juga emang kurang banyak ngegali potensi lu yang lain Bener, gitu. Mungkin bener. kalau lu ngulik-ngulik gitar terus tiba-tiba di tongkrongan lu suka lagu yang convenience juga, Spotify gue itu sih semua gitu loh. Gue juga suka loh kayak iya kan? Tetap ada gitunya Selalu, ujungnya. kalau gua selalu. Iya. Karena pada akhirnya stem dong. Iya, karena itu yang paling ngunci gitu. Iya, kenapa motor bisa jalan? Karena
Gitu. Kuncinya bener ya. Bener. Iya, iya, Walaupun iya. sekarang emang kiles ya. Iya, Gitu, tinggal sebenernya. pencet ya. Iya, tinggal Udah asal. dipelototin tuh. Iya, yang penting mah nggak nyolok juga nggak apa-apa kan. Namanya komitmen. Iya, Gitu. betul. Terima kasih Patra. Sama-sama, Us. Terima kasih Rena. Terima kasih sudah menjamu kami. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Lu ada promo apa gitu? Apa, digital download Mau apa? digital downloadnya Patriarki Comika aja lah. Oh iya. Itu aja udah. Dibeli. Patriarki ya? Patriarki di Comika. Saya tidak silakan. sefeminis itu. Saya tidak benci feminis ya. Ya. Enggak, gua tahu Patra mungkin tadi takutnya gue bahas-bahas itu, gue mah nggak mau karena emang gue lihat lu juga maksudnya di dunia nyata lu tidak gitu kok sama Iya, perempuan enggak gitu lah, maksudnya. gila lo. Nggak usah, Gila, makanya gue nggak mau bahas biar aja mungkin orang yang nonton akhirnya jadi bisa nilai sendiri aja gitu. Nah, 10 lu tahun lo gila. lu ada apa podcast apa gitu? Podcast. usah lah. Udah pensiun deh bikin podcast. Bukannya dia punya podcast juga? Enggak. Ibu-ibu, tapi Oh, ada kamu- namanya podcast Bunda. Kalau promo Inolek. praktek notaris boleh nggak di sini? Promo praktek notaris. Boleh. Boleh. Kayak gue tim kamu kita belum punya legal sih. Oh, boleh juga tuh Kak. Iya. Hukum Jadi UI jualan. lagi kan? UI lo gila, S2-nya Jadi UI jualan. juga. Anak Unpad mempekerjakan anak UI. Iya. Aduh. Makasih ya Kak. Dapat respect nih saya dari Dapat alumni respect, kayaknya. Iya benar-benar. Oke kalau gitu. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you.